Ustaz Didik Fajil Arifin, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua deh, tanam mikna gitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينفع له في أثره فليصل رحمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, para sekalian para warga sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita, izinkan kita untuk sama-sama dapat berkumpul di tempat ini dalam kesempatan ini menjalin tali silaturahim di keluarga besar Mama Haji Ibrahim. Hadirin hadirat akan Allah Subhanahu wa taala. Kami Bapak Ibu ditaros. Kami Bapak Ibu ditaros. Untuk tulisnya seul. Untuk artisnya seul. Untuk musuh panggung. Setiap jalur pasti menambahkan dua perkara ini. Maka itu seluruh sur artosna, sur hartana, keduanya dipasang kasih keluarga besar bagi Haji Imron. Tetapi di badan nyenak dua ayat tina surat Ali Imran. Jumlah ayat di Al-Quran ayat genep ratus sekian ayat. Bagi khilafiyah genep ratus sekian ayat. Bila jumlah ayat genep ratus sekian ayat intina menghiji kita nawan di Al-Fatihah ka Anas intina hiji sana terang di Al-Fatihah ka Anas intina genep ratus ayat menghiji kita nawan takwa tauhid misalnya takwa nah waktu tuan rumah ada berarti tiketnya disayang gitu. Tauhid beres takwa beres ini orang candakan orang kedua takwa. Kemudian orang di tarbiyah 30 dinten sahur Ramadan tujuan utamanya naon takwa. Genep ratus sekian ayat intinya takwa. Bahwa non statusnya itu jami tapi hidayah takwa cilaka pejabat selamat kami ayat takwa
rakyat selamat kami aya takwa. Jami beunghar selamat kami aya takwa. Jami sangsara oge bakal selamat kami aya takwa. Intina takwa dina akhirat. Dan dari sekian banyak ayat yang menerangkan tentang takwa, hanya ada satu ayat yang mewakili dari makna takwa. Dan dari satu ayat itu terdapat 3 poin besar. Nah, orang tinggal, orang pelajari, orang usahakan 3 poin. Orang asin ayat. Al-Imran 133, lanjut ke 124. Ayat takwa tadi punya 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegera, gura-guri, cepat, ila maghfirah, menuju kepada ampunan Allah, wa jannatin, dan menuju surga. Ya kan Bapak Ibu para warga sebuah sadayana, tiap dinten berapa sih ini? Setiap kali kita bangun tidur, sebelum kita aktivitas apapun, maka tanyakan pada diri kita masing-masing, hey diri, hari ini apa yang akan kamu perbuat yang sekiranya bisa mendatangkan ampunan Allah. Ini kahiji, pertarusan kahiji. Pertarusan kedua, wahai diri, hari ini apa yang akan kalian perbuat, apa yang akan kamu perbuat yang sekiranya perbuatan kamu itu menjadikan kamu layak masuk surganya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Tiap dinten eta nu kurang diusahakeun. Naon bade ku abdi dilakukan dinten ieu anu sakirana abdi nyieun ampunan Allah, anu sakirana abdi pantes dapat kasih. Terus tetap. Yang inatan naon dina kita omset sabaraha ieu. Aina naon we perkawin we. Aina ka mana we? Aina usaha naon we? Aina naon we? Biasa. Mulai ini udah obrol terus dua perkara ini. Namun sakirana dinten ieu ngadongkeun ampunan Allah, namun sakirana dinten ieu ngatenteun abad pantes sebut ka surga. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Kangge saha eta surga disampaikan ke Allah, anu luasna langkung luas daripada langit sareng bumi. Tapi menurut karena jangan kami anu takwa. Orang kamu saya turun-turun kami meningkatkan ketakwaan. Ada orang koreksi takwa orang terus nikah penentu cacan. Nah oleh dari kesepelan awal, kesepelan Ramadan, karena pintas naik, walaupun sakit orang koreksi. Bagaimana orang koreksi dah? Tinggal di ayat Al-Imran 194. Namun tanda jamiat atas takwa, siapakah orang yang sudah mencapai maqam takwa? Ciri-cirinya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ini kahiji, orang-orang yang berinfakkan hartanya kepada Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Surah apa? Sedekah. Dengan harta itu tetap sedekah. Menuju bunga sedekah, menuju sedih sedekah, menuju bahagia sedekah, menuju sedekah eta nambe tanda jami eta takwa. Dan ini baru tahap pertama, level panghandapna. Level terendah dari takwa itu apa? Suka infak, mendekatkan hartanya kepada Allah, bisarro iwal dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah Allah nyebutnya di level kahiji di takwa. Mari Allah ingin menghilangkan dari orang-orang yang mencapai derajat takwa sifat kebakhilan. Sifat apa? Kebakhilan. Pergi, bakhil, pikir, dan memang bawaan penciptaan manusia dari sananya itu memiliki sifat bakhil.
Maka orang yang mau mencapai derajat takwa harus mengikis sifat bakhil itu sedikit demi sedikit. Caranya gimana? Infak di jalan Allah. Yang dikata bersabarah gitu. Saya mana yang dikata bersabarah? Atas tekan. Ini kata bersabarah. Melohor. Allah saya paham. Karena Allah wakaka level 2 kilo isi kolam kosong cina. Oke, kalau yang waktu kedua serta kilo. Karena orang kamu kisah lah menurutan. Menurutan cuk. Menurutan. Tapi datanya menurutan, tetap saya maju. Bapak Ibu hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kamu kan saya umat suami istri tapi kehidupannya menyedihkan, miskin lah, kekirangan, tapi soleh, suami istrinya soleh. Maka suatu malam istrinya bilang kepada suaminya, Pak, kita kan punya Nabi Musa, melakukan kami bunuh, bisa bicara dengan Allah. Kita ini udah bosan jadi orang miskin. Besok kita suara dengan Nabi Musa, kita didoakan, mintakan kepada Allah supaya kita menjadi orang yang kaya. Kita bosan kita jadi orang miskin. Kaya. Besoknya langsung datang ke Nabi Musa. Nabi Musa, kami ini suami istri, hidup kami miskin. Udah. Kami ingin merasakan dengan orang kaya pada surat. Tolong sampaikan kepada Allah, mintakan kepada Allah supaya kami ini menjadi orang yang kaya. Baik, kata Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengajar dengan Tarsila, singkat cerita, besoknya ketemu lagi. Nabi Musa, gimana kata Allah? Permintaan saya yang kemarin ingin jadi orang kaya bagaimana? Dikabulkan apa enggak? Kata Nabi Musa, ya, Allah mengizinkan, Allah mengabulkan kalian menjadi orang kaya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada batasan waktunya, cuma 1 tahun. Kalau demikian Anda jadi benghar, tapi waktu saya belum 1 tahun. Beri sanak mah kesempatan benghar, tapi yang 1 tahun. Beri sanak mah. Udah sana sekarang, sana seorang dulu. Kenapa dijawab? Cara gue sih. Nah, sanak mah. Ya, saya ambil. Walaupun 1 tahun nggak apa-apa. Dan 1 tahun lagi penasaran, orang ngarasan, dan tidak mendengar dan kumaha. Bukan itu, Bapak Ibu hadirat bukan Allah SWT. Besok lusannya langsung berdatangkan rezeki dari depan, belakang, dari mana-mana datang. Singkat cerita jadilah orang kaya. Jadi orang kaya, benar-benar kaya. Maka suatu malam istri bilang lagi kepada suaminya. Anda perhatikan, perannya suami istri kerjasama dalam membangun akhirat. Istrinya bilang, Pak, ya, kenapa mah? Bahkan kita orang miskin, ya. Terus sekarang kita sudah menjadi orang kaya, dan Allah datangkan kekayaan yang banyak kepada kita. Dan terus kenapa? Kata suaminya. Bahkan ini cuma berbatas 1 tahun. Ada masa aktifnya, nomor tema ada masa aktif. Durasi kekayaan dengan 1 tahun, kumaha. Ya terus kumaha maksud memang naon. Mumpung orang benar, kumaha orang maksimalkan jika mengharapkan ibadah. Mumpung orang benar, kumaha kabengharan ya, orang angge, orang maksimalkan kang ibadah. Kumaha caranya? Udah, besok kita nanti orang-orang yang membutuhkan. Saudara sebanyak-banyak siapkan prasmanan gratis setiap hari. Kemudian bantu orang-orang yang perlu dibantu. Contohnya anak yatim, bangun madrasah, bangun masjid, bangun pesantren secara
kemudian mulai besoknya langsung dipraktekkan. Untuk kekayaan itu dipakai untuk itu semua. Siapa yang perlu bantuan datang, siapa yang perlu makanan datang, siapa yang perlu pakaian datang, gratis bang. Setiap hari. Maka singkat cerita, disingkat beda untuk singkatan panjang. Singkat cerita, udah setahun, udah setahun. Bapak Musa lewat, melihat suami istri tadi. Kaget Bapak Musa, lah ini kan udah setahun lebih, tapi kenapa suami istri masih kaya? Kan batas waktu sudah habis. Maka Bapak Musa mendapat lagi sama Allah, ya Allah, bukankah suami istri yang kau jadikan kaya tadi dibatasi waktu kekayaannya cuma 1 tahun? Iya, kata Allah. Tapi kenapa sekarang sudah 1 tahun lebih, tapi mereka masih kaya raya, hartanya masih banyak, masih berlimpah? Kenapa? Kata Allah, wahai Musa, aku memberikan kekayaan kepada mereka berdua lewat 1 pintu, dan mereka telah membuka pintu-pintu rezeki yang lain, pintu-pintu datangnya kekayaan yang lain. Maka aku berikan kesempatan lebih lama kekayaan bersama mereka berdua. Allah ngasih kekayaan 1 pintu, kaya langsung kaya. Tapi suami istri tadi buka lewat sedekah, buka lewat ilmu, buka lewat silaturahim, buka lewat ini dan itu, yang punya anak yatim semuanya. Maka dia telah membuka pintu-pintu rezeki yang banyak. Padahal Allah menurunkan rezeki dari 1 pintu. Ayo, kalau kita diberi kesempatan oleh Allah dari orang yang kaya, jadikan kesempatan itu untuk modal akhirat kita. Modal adalah kita. Bagaimana kisah modal itu? Kisah dari miskin atau yang kaya. Kisah orang miskin umat Nabi Musa yang ingin menjadi kaya. Yang kisah kedua yang bagaimana nggak pesan? Ya. Kisah kedua sebaliknya ibu bapak. Orang kaya, orang miskin. Orang kaya itu. Orang kaya itu. Ayo terus bosan benghar ya. Umi ayah bosan benghar. Bahaya kisah kedua mah jalmi nu bosan benghar. Nyata. Tapi di barang mah asal mual ayah. Tapi kampung ayah. Nanti orang bakal ngartos mana jalannya mau ditakdirkan kaya, sana mana jangan untuk ditakdirkan. Tapi kita dibuka. Ayah Abdurrahman bin Auf. Sahan namanya? Abdurrahman bin Sahan Auf. namanya? Abdurrahman bin Auf. Saudara kaya, sahabat terkaya. Abdurrahman bin Auf, Isma bin Affan, Balalehan. Iki waktos sahabat lengkapkan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, kamari abdi ngobrol sama Rasulullah. Abdurrahman bin Affan mah lebat surga nanti ke pangpanirina. Di akhir itu batu tosal lebat anjuran nabi lebat. Nah, tabung sering hartana. Atimu sekali sedekah 300 onta sareng ketanahanan. Kayaknya seonta sebarang 10 juta dikalikan atau sekali sedekah 250 miliar 300 miliar. Kumaha Abdurrahman bin Auf nalika ngupingnya sedih. Aduh, sahabat lain masuk surga teh pangpanyeuna. Makanya abdi pangpanerina alih. Pokona abdi kedah jampen jami miskin. Pokoknya saya benar harus jadi orang miskin supaya apa? Supaya saya masuk surganya lebih awal di barisan pertama. Nah, kamu pun sahabat ayah seruan perang Tabuk.
terang. Sahabat, pami Nabi atau sebutkan, ya khailallah irkabu, hai pasukan Allah berangkat, langsung angkat penyebutan nama. Nah, pas berangkat, kita pas enjing pagi teh waktu panen kurma. Kurma yang sekali lewat petala busuk. Padahal mata pencaharian para sahabat serana berkebun kurma. Ya khailallah irkabu berangkat, langsung berangkat penyebutan kumaha enjing panen. Tapi kalau Rasulullah persiapan ambil waktu sampai panen lah bahaya. Berangkat yakin gimana para sahabat. Berangkat penyebutan kurmana ke busuk kumaha buruk tekala berangkat. Singkat cerita terus perang singkat kenging pulang. Pas pulang kumaha kurmana kumaha busuk tekala terbiasa dipanen kumaha. Tapi sahabat keputusan ente awan sakit Allah, ente awan sakit Allah. Nah, Abdurrahman bin Auf anu gaduh cita-cita naon tadi? Miskin. Hai para sahabat, semua kurma yang ada di Madinah, kurma busuk, saya borong semuanya dengan harga normal. Saya nonton gitu, ayo bandar, ayo nonton gitu, efek lagi. Nah, yang untungnya orang yang sampai untuk lima benten. Semua kurma kalian yang busuk, saya seluruh Madinah. Sampai saat diburu sampai saat diburu sahabat kita semuanya saya beli dengan harga normal. Kita sering banyak sahabat banyak dimana langsung mantap. Oh itu berjuang di jalan Allah, taat kepada Rasulullah, ternyata tetap Allah datangkan rezeki dengan kurma busuk pun Allah kuasa datangkan rezeki tanpa mengurangi sepeser pun. Kami kurmana segar sakitu, kami busuk sakitu. Tambah yakin mantap iman sahabat. Abdurrahman bin Auf bunga. Kami nawan, harta saya sudah berkurang. Berarti misalkan mau hasil itu, walaupun surganya mau akhir-akhir nanti paling ada bayi. Habis harta Abdurrahman bin Auf untuk memborong sebuah kurma busuk yang ada di Madinah. Kumaha Abdurrahman bin Auf sangsara itu kan baca beres ini. Kumaha Abdurrahman bin Auf sangsara itu besok datang utusan Raja Yaman. Datang utusan Raja Yaman datang ke Madinah. Maka ditanya, kamu siapa? Saya utusan Raja Yaman. Ada perlu apa ke Madinah? Kami tahu kalau Madinah ini pusat kurma. Nah terus kenapa? Di Yaman ini sedang ada wabah penyakit, ada virus yang obatnya tidak ada obat kecuali menggunakan kurma busuk. Dan kami akan membayar, akan membeli kurma busuk yang ada di Madinah dengan harga 10 kali lipat. Sabar kali? 10 kali lipat. Kata Abdurrahman bin Auf dari sangsara dan makin benghar. Makin benghar. Pagi hari itu Abdurrahman bin Auf ngamodalan eta kurma busuk 10 miliar. Dapat sabaraha? Dapat 100 miliar. Sangsara dan benghar. Begitu benghar. Dan pelajaran beliau ketika seorang sudah ditakdirkan kaya, ketika seorang sudah Allah takdirkan kaya, dia ingin miskin, nggak bisa. Memang tulisan ada benar. Seperti Abdurrahman bin Auf tadi membelanjakan hartanya untuk kurma busuk, ternyata dibeli oleh utusan Raja Yaman dengan harga 10 kali lipat. Kita hasil murah ya Abdurrahman bin Auf. Cuma pelajaran beliau, meskipun Abdurrahman bin Auf benar, tapi kebenarannya disimpan di tempatnya masing-masing.
Gimana Pak seperti itu? Setiap sesuatu ada tempatnya, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya itu makna dulu adil kan itu bila kita sedang langsung. Nah, Abdurrahman bin Auf sudah meletakkan semua itu di tempatnya masing-masing. Pengeluaran yang sahabat, maka orangnya menempatkan setiap perkara pada tempatnya. Lalu mobil disimpan di mana? Coba tadi Ustaz, di mana aja kan? Di garasi. Lalu hartos, di mana hartos? ATM. Di dompet, di rekening, di ATM. Lalu Tingon-tingonan di mana? Ya di kandang. Kadang motor di garasi. Kadang-kadang di tempatnya masing-masing. Setiap sesuatu punya tempat. Kita tempatkan itu semua di tempatnya masing-masing. Jangan sekali-kali itu semua ditempatkan di hati. Dan orang kesempatan eta sadayana dina kabendaan, kadudian, kedudukan dina hati. Kurang tos dolim. Bagaimana? Definisi dolim teh menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang nyimpan mobil orang dina hati orang, lepas. Di mana mobil orang kagores, hati orangnya gini kagores. Di mana hartos orang bisa, mana orangnya itu rusak. Tetap ulah hati mah mau kangge nyimpen mahabbah kau. Nanti mau dibahas itu benar-benar tema kita bahas mana mah kita. Nah ini kan tadi kita sah Abdurrahman bin Auf. Nah, kita orang Uhud kan tadi lah. Dan pesanku ku abah-abah orang, ku yang orang Pak Haji Imron mana jenang Ali Imron 134 itu baca-baca. Asal yang ina ba'ana alladhi yunfiquna nabi sarra'i wal dharra'i. Ini kan kita di atas. Ini kedua. Wal kadhibina al-ghaib. Wal kadhibina al-ghaib. Wal kadhibina al-ghaib. Mengendalikan amarah. Setiap kita punya amarah. Dan amarah perintah Allah bukan untuk dihilangkan. Hilangkan amarah kamu bukan. Tapi orang ada ya Allah, hilangkan sifat marah dari diri saya. Lepas. Kenapa? Karena tanda seorang manusia itu normal ketika dia punya marah. Kalau terlalu marah yang normal, maka perintah Allah adalah marah ini untuk dikendalikan. Wanita hubungan ini bahwa kuasa bagi nampak berkuasa. Orang atasan berkuasa mutlak marah kepada bawahan. Seorang ayah kuasa mutlak marah kepada anaknya. Maksudnya kenapa kuasa mutlak mau ngelawan? Bawahan itu ngelawan. Tapi dikendalikan marah. Makanya pahala agung di akhirat dipastikan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhibina diturunkan hala amarahna. Diturunkan hala egona. Kumaha cara nu bari menuju penuh, urang menuju marah. Menuju hati, sunahna kumaha? Calik. Pami calik urang masih gini marah, masih gini penuh. Boleh. Nah, boleh. Ubah posisi penuh. Anggalir masih kene lambat kene sana wudhu kajaban wudhu biasanya terus turun mana kami wudhu tetap lambat kene dan tepat 2 rakaat biasanya kami terus depan terus turun marah kami terus tepat marah kene kumaha di sholatan biasanya terus muncul amarah diturunkan hala egona diturunkan hala egona nukatilu wal afina aninnas memaafkan manusia dia derajat takwa nukatilu 100 ahli sedekah penahan marah muka dulu pengelola memaafkan manusia di bulan Syawal sasina maaf-maafan
Tapi ulah di dalam itu tidak main di bawah di mohon maaf berarti. Tapi kumaha ke mana? Kumaha di rumah. Terus terkadang hantosan ada saya tambah dengan ID kami mau diampura terkadang rusak mana? Mau dia datang minta maaf atau enggak kita maafkan. Kata para ulama, kalau kita jumlah interaksi kita dengan orang-orang banyak dan kita jumlah lagi bersekian banyak kita interaksi dengan orang-orang banyak tadi, setiap kesalahan orang lain kepada kita pernah diceritakan, pernah ditipu, pernah dihina, pernah dicaci, pernah segala rupa dicatat itu orang itu dijumlah, oh terus ini mau pernah sekali, belum pernah 7 kali gitu. Dan itu semua dijumlah. Seandainya itu semua dijumlah, maka jumlah dari sakit hati kita oleh orang-orang sekitar kita itu jauh lebih sedikit daripada kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau faktor orang ke Allah, doa ke orang ke Allah, dosa orang ke Allah, maksud orang ke Allah langsung seueur tibatan dari hati orang di hati ke tibatan. Apa pelajarannya? Allah saja yang menciptakan kita, yang memberikan visi kepada kita, yang memelihara kita. Kita berbuat dosa kepada Allah, kita maksiat kepada Allah, Allah pun masih mau memaafkan kita, masih mau mengampuni kita, bahkan masih memberikan kita rezeki, masih memberikan kita pekerjaan, masih memberikan kita keluarga, masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Dan Allah tidak pernah membalas kesalahan kita kecuali sangat sedikit saja. Tetap ulah kita di mana orang ya sakit kebetulan kan bisa berpenuh orang ngadongin ini dan ngadongin ini kisah dekat seperti kisah dekat dulu dari mah kisah saya tahu sih yang ampun terlalu kiai dia tajunan di sini masya Allah terjadi ya mah naon ngobrol kisah dekat seperti tapi kali ini naon kisah naon tapi kali ini kisah umatnya Nabi Musa. Luka 2 kisah Abdurrahman bin Auf. Ini kisah dekat dulu. Kisah Hanun Abdurrahman. Itu waktu Rasulullah SAW dan para sahabat. Singkat lagi. Ketika ada lewat pemuda sahabat lewat, kata Rasulullah, pemuda itu ahli surga. Maka orang yang di depan Rasulullah penasaran, kenapa dia Allah akan sabdakan masuk surga ahli surga? Berarti pasti orang tadi punya amalan istimewa, dan saya harus tahu amalan istimewa tadi apa. Singkat cerita, dipelari Mu'minah. Bagaimana Mu'minah? Oh paling dibawa kapal bunyi-bunyi kalau bisa dekat bertamu lebat ngobrol biasa. Terus kalaunya akhirnya yang kedua kangge ngenong gitu. Boleh saya bermalam di sini? Boleh. Padahal gak ada tujuan naon. Kalau mintik naon amalan wongina naon. Ini sahabat tuh amalan wongina naon. Pasti dia punya amalan rahasia. Dan saya ingin tahu. Akhirnya anak-anak begini lebat. Akhirnya turun pagi. Itu obo. Kita turun. Ini naon yang amalan jami itu. Naon yang amalan sahabat itu naon nih. Sehingga Nabi sabdakan dia ahli surga. Ditunggu sampai menjelang subuh dia baru bangun tahajud mungkin subuh biasa seperti umumnya para sahabat, seperti umumnya para sahabat. Karena umumnya orang kan sih umumnya para sahabat tahajud subuh terus bisa gitu untuk mendakan amalan istimewa itu. Lalu kaduana dongak deui bertamu deui ngobrol deui sampai wangi nginap deui di dinya dikit deui diantos naon sih amal istimewa ieu jadi sampai subuh enggak ada istimewa sama seperti umumnya para sahabat. Malam ketiga datang lagi bertamu lagi seperti itu lagi dan dia tidak mendapatkan jawaban dari amalan istimewa sahabat. Maka kita salut nyarios kayak sahabat
sesungguhnya kemarin lusa itu Rasulullah sampaikan kau ini ahli surga. Maka saya datang ke sini, saya nginap di sini, saya ingin tahu amalan istimewa kamu itu apa, amalan rahasia kamu itu apa, sehingga Nabi sampaikan kamu ahli surga. Kamari mau ya gitu nih. Tapi 3 malam saya nginap di sini nggak nemuin itu apa istimewa kamu itu, amalannya nggak ada, biasa aja seperti punya para sahabat. Oh, memang saya nggak punya amalan istimewa, saya sama seperti punya para sahabat amalan malam saya. Cuma saya punya satu amalan. Saya punya satu amalan. Apa? Ketika saya mau tidur, tersisa kurikulum. Ketika saya mau tidur, maka saya maafkan seluruh kesalahan saudara-saudara saya di siang hari itu. Saya pernah disakiti siapa, saya tadi di apa sama orang, didolimi apa, disakiti apa, itu semua saya maafkan semua. Sekalipun orang tadi tidak minta maaf, saya maafkan. Maka saya tidur, hati saya tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada rasa dendam. Saya tidur, hati saya plong, tidak menyisakan kebencian kepada satu orang di alam dunia. Karena amalan itulah Rasulullah terlibat kalian surga. Masyarakat kami pernah pada film kita kan emosi, tadi orang dari hati itu saya wah tadi pernah kenalnya, wah tadi sehingga buat tidur itu membawa kebencian dalam hati, menyisakan permusuhan, rasa dendam dalam hati. Besoknya subuh bangun tidur nyambung lagi, nyambung terus. Maka selama hatinya belum dibersihkan dari segala kebencian dan permusuhan, selama itu juga dia tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam hidup. Tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam hidup. Bahkan 11 kira 5. Maka ini 3 poin tadi. 3 poin tadi. Pertama, ahli sedekah. Maka kita meningkatkan level sedekah kita. Kata para ulama, ketika uang kamu bertambah, ketika omset kamu bertambah, ketika gaji kamu bertambah, ketika keekonomian kamu meningkat, maka yang kamu tingkatkan jangan gaya hidup kamu, tapi tingkatkanlah bangunan yang persiapan untuk akhirat nanti. Bisa kenalin kami di kubur kumaha, kami di masyar kumaha, kami di sirat kumaha, hidupkan harta di ayana meningkat. Bagi wah, harta orang Jepang ayana paling 60-70 tahun beres, berpindah tuan, berpindah tangan ke pemilikan. Tapi kalau kita kirim ke akhirat, kirim ke akhirat, kirim ke akhirat, berapa lama kita tinggal di akhirat? 60 tahun? 70 tahun? 100 tahun? 600 tahun? Tidak ada batas. Kita akan tinggal selama-lamanya di akhirat. Maka jangan takutlah saya lebat. Karena tadi kita keagungan, Masya Allah, bangun pesantren, kita sedang membangun. Karena saya lagi kepermatan Barangkalina di pesantren, pulang ke pesantren itu wajulan cilik, wajulan cilik. Kalau terus, kalau barangkali orang di pesantren, terus pesantren kita tahu, 8 tahun. Oh, mah apa itu tidak kemana ini? Kalau nggak kayak mau kemana? Bingung, karena bingung nggak ada wadah. Akhirnya mereka disampai dulu sudah rencangan anak kadi manfaat tersalurkan kayak itu. Tapi cita-cita orang, kumaha orang lalu pasang. Termasuk keluarga besar PTW, lalu hajat agung, badai bangun pasantren ini paling baik. Nah, catat bapak kalau belok kanan, kemudian badai dibangun pasantren. Berkurang tahun, berfondasi, tapi sampai namanya baca ngapus masih fokus di Al-Hidayah di Sigura lagi sami drama apa oke itu tempatnya tempat rasa Alhamdulillah ayeuna
terus berjalan 4-5 tahun. Setiap subuh ayah santri ngawas kira langkung 300 kali. Setiap subuh ini isrok, depan isrok lebih. Nah, kok yang lama terus tingginya kita disebutnya lanjut ke pesantren khusus dulu. Dengan Tuhan kesadayana, mudah-mudahan hajat-hajat kurang kesadayana, kita punya hajat akhirat, karena hajat dunia Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kesadayana. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penutup ini hidup tanda takwa. Hal sedekah untuk mengikis sifat kebahagiaan. Mereka dinaukai menahan marah untuk menurunkan ego kita. Baru setelah mengikis kebahagiaan, menurunkan ego kita, baru kita bisa wal-afinah, kita semakan manusia. Mustahil bisa langsung ke wal-afinah, memaafkan manusia, memaafkan orang lain sebelum tahapan pertama dan tahapan kedua dilewati. Mustahil. Kelaanan ke rumah purasi etama saha eta banyak orang ke rumah purasi eta, banyak orang ke rumah purasi muridna, banyak orang ke rumah murah budakna, banyak lanjut ke rumah murah adina. Kenapa masih begitu? Kalau ini dahulunya belum ada, egonya belum itu lagi. Turunkan dulu egonya, baru bisa wal-afinah, memaafkan manusia. Kisah terakhir penutup wanita hormon, penutup supaya apa? Supaya menjaga hati kita, jangan sampai kita merasa terus berbiakan tanya akhirat. Wah, kenapa terus berbiakan tanya akhirat? Akhirnya kata buku setan celaka. Kisah kali begitu berarti ya? Opat. Makanya tadi kisah saat ini pas ini balik ditaruh di gerbang. Tadi kisah nubah itu kamu. Kita apa lalu? Kisah kali tadi sah? Nabi Musa. Umat Nabi Musa. Nuka dua kisah Abdurrahman bin Auf. Nuka dulu kisahnya sahabat Rasulullah SAW. Ini kisah nuka opat. Kan kita usul begini, al-amru idza takarrara. Di perkara itu bakal nanti kami ulang-ulang, bahkan kami ulang-ulang entah ini kekaupan bukan nama ini sekitar kayak sang miskin ya, kita kayak miskin sedang surga. Kisah terakhir kayak Jami miskin besar, saking miskin dah dilani nanti abu miskin bapaknya para masakin. Tapi miskin terus kemudian tapi sudah berpak kayaknya mau ayat tuang lu udah sedikit tuang, udah nggak ada apa-apa di rumah kita, udah jual aja lah bubuk kita jual ke orang, tawarin ke orang jual bubuk kita, rumah kita jual, tawarkan itu ayo nuker sama ya. Akhirnya pernah karena rencana anak kepada hajat apa ke sini sambil menawarkan rumah saya. Kenapa? Saya sudah kekurangan di rumah saya, sudah kekurangan, kelaparan, kemudian rumah saya hari itu perencanaan nanti kalau saya jual rumah itu buat makan mah ini aja bawa roti dipasang roti 2 kan roti Arafah agaknya roti kering. Ini bawa aja buat makan hari ini, itu 2 roti bawa. Kau bawa pulang buat anak, buat makan anak yang sedang pulang. Gak usah jual rumah sekarang aja, roti kamu bawa pulang. Dicanak bapak, ibu roti tadi dicanak. Nambe, sebarang langkah dan terbit tengah jalan. Ayah pengemis, ayah para maya. Seorang ibu bawa 1 anak. Dia datang. Nah, kami sudah lapar, beberapa hari tidak makan. Boleh nggak minta roti? Rotinya itu disungkun, ibu. Roti itu disungkun, pak. Roti yang kemasan pirangan buat sini tadi disungkun.
Padahal aja nanti mungkin kelaparan sareng istrinya. Pertanyaan panjang. Dipasihkan dua roti itu dipasihkan sadana. Ya udah, ini bu, buat ibu dan anak ibu. Udah, kalau lewat saya langsung. Tidak dua roti. Tanya mut-mut. Situ kan saya lewat. Dari ngalewas ngalamun di sinjah. Bingung. Pulang. Udah bangga laku. Roti udah saya berikan ke orang lain. Terus saya mau ngapain pulang? Terus dokter nawarkan, hei Abu Miskin, itu di rumah kamu ada tamu datang dari Baghdad, datang nyari kamu. Cepat kamu pulang sana. Dia rame bawa rombongan, bawa pasukan. Saya bawa cepat-cepat ke rumah. Datang Abu Miskin, ditanya, kamu anaknya bapak ini? Iya. Kenapa? Terus Abu Miskin, kenapa ayah saya ada apa? Punya kesalahan apa dulu waktu hidupnya? Enggak. Belum. Waktu saya masih di sini, saya jatuh dalam bisnis saya. Kemudian ayah kamu nyimpen modal di saya. Dan sudah 30 tahun saya bawa modalnya ke Baghdad. Dan sekarang saya datang ke sini untuk membagi dua harta kekayaan saya, untuk bagi dua dengan kamu. Singkat cerita dibagi dua. Jantan jalur benghar, benghar di dia. Bayangkan itu keuntungan 70 tahun dikasihkan sehari tahun. Maka kemana? Abang Muslim tadi kuburan. Dan dalam Muslim Soleh, setiap hari dia bikin jamuan buat tamu gratis. Seperti mata Nabi Musa tadi. Dari sedekah, bantu orang itu semua. Setiap hari orang-orang makan gratis. Setiap hari orang-orang dia bantu. Nah, suatu siang waktu Kailulah itu dia tiduran. Sebelum tidur dia tiduran ngelamun nanti gitu. Jika oke. Sepertinya nanti saya di akhirat ini akan banyak pahala saya. Kayaknya nanti saya di akhirat kan sudah menyolokkan kaki saya. Kenapa? Kan sedekah saya banyak setiap hari. Puluhan juta setiap hari, sedekah setiap hari. Kayak ada nanti di akhirat pokoknya banyak di akhirat pokoknya. Sampai ketiduran karena dia merasa bangga dengan sedekahnya. Setelah dia kaya dan dia merasa cukup nanti pahala di akhirat, dia pun ketiduran. Pas ketiduran dia mimpi seakan sudah Allah datangkan di mizan. Para malaikat timbang amalan Abu Miskin ini. Bertambah. Semoga saya atau keagungan bencana itu. Singkatnya habis. Dan ketika sudah habis, amal kebaikannya timbang antara kanan dan kiri, timbang. Antara amal kebaikan dengan keburukan itu timbang. Kalau malaikat masih ada enggak? Enggak ada ya Allah, udah habis. Baru Abu Muslim, wah celaka ya mah, neraka ya mah. Saya bang, kita berat seperti kakak juga untuk surga. Sedih. Abu Muslim sedih. Malaikat, mana pahala sedekah penutup bintang 20-an juta? Udah masuk ke situ semua. Udah masuk ke timbangan kanan kemudian. Sedih. Tengah-tengah kesedihan, tiba-tiba ada air netes. Celah, ketimbangan sebelah kanan. Terus netes air tadi netes. Celah. Sehingga apa? Sehingga timbangan sebelah kanan yang berat, dan Allah itu boleh masuk surga. Nah, berapa ini? Malaikat, bukankah amalan saya sudah habis tadi? Ya, udah habis. Tapi kita ada air netes. Apa itu bagi air netes? Terus netes dan memberikan timbangan sebelah kanan dan berat. Oh, tetesan itu kamu masih ingat nggak tadi? Waktu kamu sedekah 2 potong roti kering, ya? Kenapa itu? Kamu berikan ke seorang ibu, dan ibu tadi membawa seorang anak, dua-duanya kelaparan, maka ibu tadi membagikan roti tadi ke anak. Dan ibu tadi
meneteskan air mata kegembiraan. Berhari-hari kelaparan, tiba-tiba ada orang ngasih roti, bukan roti mahal, roti keras. Makan sambil meneteskan air mata kebahagiaan, dan tetesan air mata itulah yang barusan menetes menjadikan perbagian Ada yang kapan? bangun. Orang miskin bangun dari tidurnya, langsung tobat istighfar, ya Allah, ternyata kesayangan itu keenan orang enak. Ternyata sedekah saya banyak ini gak ada apa-apanya. Ternyata ibadah saya sebesar ini tuh gak ada apa-apanya dibanding 2 potong roti yang belum pernah saya kasihkan kepada orang. Kenapa? Satu, ikhlas. Biasanya anggota jemaah ikhlas. Nah, jadi emot-emot barang dong. Tetap ulah nak ukaikan sedekah sekecil apapun. Bisa jadi sedekah yang kecil itu tuh yang menyelamatkan kita di akhirat. Perhiasan. Yang kedua, rasional. Ketika Abu Muslim memsedekahkan 2 potong roti kepada orang yang kelaparan, dia anak dan istrinya pun sedang dalam tengah kelaparan. Jangan pernah merasa terus cekap tidak ada terus pesur kalian agama masih Pak. Dosa kita mari mudah-mudahan bukan karena orang Indonesia, karena besar karena pemahaman Allah Subhanahu wa taala, barakatuh muslimina, Allah Subhanahu wa taala, barakatuh muslimina, Allah Subhanahu wa taala, barakatuh keturunan anak, Allah Subhanahu wa taala, barakatuh para putra ibu putra. Karena ahli ilmu maka kehendak bagi kita ahli ilmu. Serta rahasia. Ayah rahasia. Paling terang rahasia nak. Paling terang mana Pak? Apa sana rahasia dulu kalau rahasia terang. Orang tetap berdoa. Orang doa tetap berdoa. Doa apa tuh? Subhanallah ya. Doa subhanallah. Bagaimana? Doa al-mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولا أبينا وما تنجد فنجد فلما شاء فلما شاء ما شاء فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصوصا إلى Bapak pasaran tentang dan mengaku kita dan sebelum kita salam Allahumma rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورفعنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إلى الجن والإنس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وبارك خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدد كلماته في كل مكان ونفس من كل ما لك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الهم عن المهدومين ونفس الكرب عن المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وكفنا عن المدينين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كسلانا إلا نشدته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها نجحتها يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لنا ولأهلنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا تلاميذنا ولسائر المسلمين العافية في ديننا ودنيانا. نسألك العافية، نسألك تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء والطريقة البيضاء وجهد محمد صلى الله عليه وسلم بدون محنة ولا بلية بمجد فضلك العظيم بشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله الرحيم. نسألك بأنك أنت الله، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دعواهم فيها سبحانك اللهم، تحية فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.